Selamat pagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Selamat pagi juga anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak sungguh percaya bahwa kita semua telah menikmati berbagai hal di dalam masa-masa pembelajaran kita. Dan tentunya kita juga telah menikmati segala berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari Bapak mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menikmati chapel yang akan dilaksanakan pada saat ini. Kita akan menyanyi memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah chapel ini. Oleh karena itu, Bapak mengajak kita semua untuk kita memfokuskan perhatian kita pada ibadah kita saat ini. Mari kita memulai ibadah ini dan kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam setiap proses belajar mengajar yang berlangsung. Kami mensyukuri akan pemeliharaan-Mu di dalam hari-hari kehidupan kami Tuhan, dan saat ini kami siap untuk dilawat oleh Engkau melalui firman dan kebenaran-Mu. Kami siap untuk memuji memuliakan Tuhan, dan kami siap untuk menikmati waktu-waktu yang indah kami bersama-sama dengan Tuhan melalui ibadah chapel ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini, sehingga dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini boleh berlangsung dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom PH College, Bapak Ibu Guru yang terhormat serta siswa-siswi yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur pada Tuhan karena pada hari ini saya masih bisa menyapa kalian semua walaupun masih secara virtual. Dan pada hari ini juga kita punya kesempatan yang indah di mana kita bisa sama-sama menyapa, melihat wajah-wajah baru dari siswa-siswi UPH College First Year yang mengikuti Student Chapel perdana di tempat masing-masing. Hari ini kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita, serta kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami bisa bertemu walaupun secara virtual. Kami menyadari Tuhan bahwa di masa-masa pandemi ini kami mengalami hal-hal yang tidak mudah, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami bersyukur Tuhan karena Engkau terus memelihara kami. Dan pada hari ini kami berkesempatan untuk mengucap syukur, kami mau menaikkan puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Kiranya Tuhan juga memberikan konsentrasi kepada setiap kami agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Walaupun dalam masa pandemi ini banyak kesulitan yang kita hadapi, tapi kita bisa ada sampai saat ini adalah karena penyertaan Tuhan. Mari kita serukan bahwa hanya dengan Tuhan kita mampu berjalan, kita mampu untuk melalui hari-hari ke depan. Kita akan naikkan pujian ini dengan penuh semangat dan sukacita. Kita katakan dengan-Mu Tuhan. Sepenuh jiwaku
Masa pandemi ini tentu memberikan kesan yang berbeda kepada setiap kita. Mungkin saat ini Tuhan izinkan untuk kita mengalami kesulitan. Mungkin Tuhan juga izinkan kita untuk mengalami duka cita. Tapi kita percaya bahwa hanya di dalam Tuhan kita memperoleh kekuatan serta penghiburan. Kita mau naikkan lagu yang kedua ini dengan penuh penghayatan, kita akan angkat pujian, kekuatan serta penghiburan. Diberikan Tuhan padaku, tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalang-Nya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Kau penghiburku selamanya, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Penghiburan diberikan-Nya padaku, kekuatan dan penghiburan diberikan-Nya padaku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan menguatkan setiap kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kami boleh menaikkan pujian-pujian kami. Kami boleh bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberikan konsentrasi, memberikan kami fokus dan menjauhkan dari segala hal yang mengganggu pikiran kami untuk kami mau bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau berikan kekuatan dan kuasa daripada-Mu saja, sehingga apa yang disampaikan
boleh menjadi berkat kepada setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hidup terkadang naik dan terkadang turun. Kadang ada masa kami bersuka, tapi kadang ada waktu di mana kami berduka. Setiap kami memiliki konteks hidup yang berbeda-beda. Namun saat ini kami bersama-sama mau fokus kepada Engkau, merasakan hadirat Tuhan, dan membiarkan Engkau berbicara kepada kami. Mari Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang meneguhkan hati kami saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Halo, apa kabar? Mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan yang lazim ditanyakan dan dengan mudah biasanya kita menjawab, baik, aku baik-baik saja. Oh, luar biasa. Tapi untuk masa saat ini, mungkin tidak semudah itu kita menjawab seperti itu. Sebagian kecil dari kita mungkin masih bisa berkata, wah hidupku baik-baik saja, bahkan merasa lebih baik. Aku bisa menikmati waktuku sendiri di rumah. Semuanya baik-baik saja. Tapi sebagian dari kita sudah mulai merasa tidak nyaman. Yang tadinya kita sudah mulai bisa agak bebas keluar. Kita bisa mulai olahraga, bersepeda, nongkrong-nongkrong di kafe. Kemudian situasi itu tiba-tiba diambil kembali. Kebebasan untuk bertemu dengan orang menjadi semakin terbatas kembali. Kita harus ada di rumah. Meski tidak semua orang peduli dengan hal itu. Tetapi situasi ini kadang-kadang membuat tidak nyaman ya. Terutama buat orang-orang yang ekstrovert, kepingin ketemu orang, dapat energi ketika berjumpa dan ngobrol dengan orang lain. Rasanya tidak nyaman. Sekolah yang tadinya sudah mulai dikatakan bahwa sekolah akan dibuka. Beberapa dari kita mungkin sudah akan kembali ke sekolah untuk belajar dengan mengimpikan akan ketemu guru secara langsung, bertemu dengan teman. Bahkan ada beberapa dari kalian sudah mencicipi di semester yang lalu untuk hadir di sekolah. Tapi kondisi yang seperti ini membuat kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi di depan. Tidak nyaman buat kita. Namun sebagian lagi lebih daripada itu. Kondisi di rumah tidak hanya tidak nyaman karena dia sendiri, tetapi situasi rumah memang tidak baik-baik saja. Kondisi keuangan keluarga mungkin turun, sehingga dia tidak lagi bisa bebas belanja atau jajan, atau bahkan untuk membayar sekolah pun sulit. Atau yang di rumah malah berantem. Relasi orang tua anak dengan saudara juga tidak baik. Sehingga membuat hidup itu rasanya berat banget. Kok hidup ya begini banget sih? Kenapa sih aku harus ada di keluarga ini? Dan sebagian lagi lebih daripada itu. Ada dari kalian, ada dari kita yang merasakan sakit. Entah sakit penyakit yang lain atau sampai kalian juga mengalami COVID. Rasa demam, tidak bisa merasakan makanan yang enak, susah membau, sulit bernafas mungkin. Sehingga membuat kalian mulai berpikir ketakutan-ketakutan tentang kehidupan. Aku bisa sembuh nggak ya? Dan bahkan ada dari kita yang mulai kehilangan orang tua, saudara, sahabat. Berita di IG, WA, hampir setiap hari menunjukkan berita-berita duka. Situasi yang sulit ya. Tapi sayangnya kita hidup di dalam dunia yang mengagung-agungkan kekuatan, ketegaran. Sehingga ketika ada seseorang itu menangis, kerap kali dengan toksik, dikatakan apa? Udah semangat, semua akan baik-baik saja. Dari kecil kita sudah terbiasa tidak diizinkan menjadi cengeng. Anak laki-laki dikatakan anak laki-laki nggak boleh nangis.
Waktu kita kecil kita nangis, orang tua kita pusing. Udah diem dong. Pusing nih mama lihat kamu nangis. Tangisan dianggap sebuah gangguan. Dianggap tidak kuat, lemah. Padahal tangisan air mata adalah sesuatu yang ada. Anugerah yang diberikan kepada kita. Air mata itu ada 3 macam ya. Air mata basal itu adalah air mata yang untuk membasahi bola mata. Yang kedua adalah air mata refleks. Ketika ada debu masuk, maka otomatis mata kita akan mengeluarkan air mata. Yang ketiga adalah air mata psikis. Yaitu air mata ketika mungkin kita bahagia, kita bisa menangis. Tapi pada saat hati kita tersentuh, sedih, kita juga bisa menangis. Air mata adalah sesuatu yang memang ada dalam diri kita. Tetapi, iya, kenapa kita tidak boleh mengeluarkan air mata? Seakan-akan sebagai manusia saja, manusia itu tidak boleh menangis. Bagaimana dengan Allah? Allah dipandang sebagai pribadi yang tertinggi, yang terkuat, yang terhebat. Sehingga Allah adalah Allah yang semestinya tidak pernah merasakan emosi atau menitikkan air mata. Terutama kalau kita belajar tentang dewa-dewi gitu ya. Ilah-ilah dewa-dewi itu adalah pribadi yang jauh di sana, yang sibuk dengan kesibukannya sendiri, yang baru akan melihat manusia ketika ya mereka tergerak dan mau. Atau konsep yang lain melihat bahwa Allah atau pribadi dewa-dewa itu adalah pribadi yang tinggi, yang tidak terjangkau, yang tidak akan mengerti perasaan manusia. Nah, bagaimana dengan Allah kita? Bagaimana dengan Yesus? Allah sekaligus teladan kita di dalam menghadapi dunia yang seperti ini. Di dalam Alkitab kita menemukan kata menangis. Minimal ada 36 kali. Walaupun tangisan ini bisa menjadi air mata bahagia, tetapi juga banyak penggambaran air mata derita, kesukaran, kesulitan. Nah, secara khusus ketika berbicara mengenai Yesus Allah yang kita sembah, di mana di dalam natur Yesus adalah manusia 100% tetapi juga Allah 100%. Dia adalah Allah yang kita sembah, yang kita teladani, yang kita ikuti. Ada pribadi yang berbeda dengan ilah-ilah yang lain. Yesus dikatakan dalam Alkitab dicatat ada 3 kali dia menangis. Allah yang menangis. Sesuatu mungkin yang asing dan aneh. Manusia saja tidak boleh menangis, tetapi Allah kita adalah Allah yang menangis. Yang pertama ada di dalam Lukas 19 ayat ke-41. Yesus dikatakan menangis ketika dia dielu-elukan di Yerusalem. Kenapa dia menangis? Karena Yesus melihat orang-orang yang mengeluhkan dia sesungguhnya tidak pernah percaya kepada dia. Terus melawan dia, mengkhianati dia, bahkan nanti akan menyalibkan dia. Tapi dia menangis bukan karena terkhianati. Dia menangis karena dia tahu orang-orang yang dikasih itu akan mendapatkan penghukuman. Yerusalem akan hancur. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli. Meski dia tersakiti, dia tetap ada dan mempedulikan kita. Yang kedua, Ibrani 5 ayat yang ke-7 mengatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Yesus di dalam hidupnya ketika dia menjadi manusia di dunia juga menangis. Dia bisa merasakan kesedihan. Bahkan di dalam Ibrani 5 ayat ke-7 ini, tangisannya ini adalah sebuah tangisan dalam sebuah penderitaan yang berat dan mendalam. Ini merujuk pada peristiwa di mana dia ada di Taman Getsemani sebelum dia disalibkan. Bagaimana dia tahu bahwa dia harus menanggung sesuatu yang sangat
berat yang manusia saja tidak sanggup menghadapinya. Bukan karena salahnya, tetapi dia harus melalui itu. Dan deritanya, dia sampai berpeluh seperti darah. Ini sebuah ketekanan yang luar biasa. Oleh sebab itu, Yesus tahu. Yesus mengerti apa yang namanya penderitaan. Penderitaan tertolak, penderitaan jasmani, situasi, kondisi yang tidak nyaman. Dia tahu semuanya. Dia adalah Allah yang berempati. Dia bukan cuma berempati. Kalau yang namanya empati, kita itu memang bersedia memposisikan diri untuk mengerti situasi orang tersebut. Sehingga kita mencoba merasakan apa yang dia rasakan, mengerti apa yang dia pikir. Dia tidak hanya berandai-andai, oh sepertinya kalau jadi manusia tuh susahnya begini loh. Enggak. Tapi dia sungguh-sungguh hadir, nyata ada. Merasakan segala hal yang manusia pernah rasakan. Mungkin kalian pernah tahu sebuah baju yang istimewa, R70i Aging Experience. Ini ada sebuah baju yang luar biasa, bukan baju biasa. Ini ada sebuah baju yang didesain secara amat canggih gitu ya, dengan VR ya. Untuk apa? Ini ada sebuah eksperimen ya yang dipakai untuk mempersiapkan seseorang yang akan melayani lansia, orang yang lanjut usia. Dia akan memakai R70i ini. Ketika dia memakai, dia pakai VR-nya, tubuhnya maupun matanya mulai merasakan dirinya itu seolah-olah ya, seolah-olah jadi orang umur yang usianya 40 tahun lebih tua. Bisa dikatakan mungkin dia merasakan usia 40 sampai 85 sampai atau 70 tahun. Sehingga ketika dia mencoba R70i ini, dia mulai merasakan berat sekali untuk berjalan. Tulang-tulangnya sulit untuk digerakkan. Dia merasakan tangan yang bergetar, yang sulit untuk mengangkat benda. Dia melihat mata yang kabur. Dengan baju ini, membuat seseorang itu mulai sedikit merasakan gimana sih rasanya jadi lansia. Sehingga apa? Ketika dia kemudian sudah terjun melayani lansia, dia akan lebih bisa berempati. Oh, bisa bersabar, bisa mengerti, bisa mendampingi di masa tua mereka. Kenapa? Karena ya manusia itu terbatas. Dia butuh sebuah experience untuk mencoba membayangkan situasi orang lain. Tetapi Yesus adalah Allah yang bukan hanya seolah-olah mencicipi sebagai manusia. Tetapi dia sungguh-sungguh hadir sebagai manusia, walaupun dia tetap sekaligus Allah. Apa yang namanya penderitaan, kesulitan, pencobaan, dia rasakan itu. Sehingga dia adalah Allah yang akan sangat mengerti apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang kamu rasakan sekarang, keterbatasan yang ada. Semua derai air mata, bahkan mungkin dari sudah nangis sampai tidak bisa nangis, karena hatimu lelah sekali. Yesus pernah rasakan itu. Dan ketiga, Yesus adalah Allah yang personal. Yohanes 11 ayat 35 mencatat, Yesus menangis. Pada saat apa? Pada saat sahabatnya Lazarus itu meninggal. Dia menangis bersama-sama Maria dan Marta. Sahabat-sahabat yang terkasih menangis. Dia pun menangis. Karena dia adalah Allah yang personal, yang peduli pada setiap personal seseorang. Yang akan hadir di sana, mendampingi di sana. Meskipun dia pun sanggup membangkitkan, dia sanggup untuk mengatasi semua masalah yang ada. Tetapi dia bukan sekedar Allah yang akan melakukan mujizat. Dia adalah Allah yang hadir untuk kita. Tapi sekaligus dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kedaulatannya.
Dan Allah yang seperti itu adalah Allah yang menangis bersama-sama dengan kita. Menemani kita di sepanjang jalan yang mungkin sedang tidak mudah, yang sulit. Ketika kamu di ruang kamarmu, kamu merasa sepi, tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Sadarilah, dia ada, hadir untuk. Saat kamu marah, kecewa, dia mengerti. Dan dia ada untuk kamu. Saat situasi yang bahkan membuat kamu tidak berdaya, dia pun mengerti ketidakberdayaan. Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog yang mengalami kejamnya Nazi, penderitaan Nazi, berkata bahwa hanya Allah yang menderita, yang dapat menolong manusia yang menderita. Oleh sebab itu, di tengah segala situasi kita yang mungkin berbeda-beda, marilah kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan. Marilah kita meletakkan harapan kita kepada Kristus Yesus. Berharap bukan berarti menjadi positive thinking. Oh ya, semua akan baik-baik saja, semua akan diatasi, semua akan berjalan sesuai keinginanku. Bukan itu harapan. Harapan itu berarti kita memang percaya bahwa apa yang kita harapkan itu mungkin terjadi, bisa terjadi. Kenapa? Ya karena dia Allah yang berkuasa. Dia mampu melakukan mujizat, dia mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi tidak berhenti di situ. Berharap juga berarti karena kita itu percaya, yakin kepada pribadi yang menyelamatkan kita, yakin kepada pribadi yang peduli, yakin kepada pribadi yang empati, yakin kepada pribadi yang personal, sekaligus yakin kepada pribadi yang berkuasa. Sehingga ketika kita berharap, satu sisi kita yakin kalau Allah mau, Tuhan akan mengerjakan, memenuhi apa yang kita harapkan. Tetapi karena keyakinan kita, iman kita kepada pribadi yang seperti itu, kita pun tetap yakin. Entah hidupku berjalan sesuai rencana atau tidak, hidupku membaik atau tidak, aku tetap percaya, berharap kepada Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Dia akan menenun hidupku menjadi sesuatu yang indah. Dan bahkan kalaupun di dunia ini hidupku tetaplah hidup yang menyengsarakan, di depan sana Yesus menyambut aku di akhir hidupku, memeluk aku dan bersukacita bersama, di mana tidak ada lagi air mata. Itu adalah harapan kita. Berharap yang sejati, berdasarkan bukan apa yang kita inginkan, tapi karena keyakinan kepada pribadi yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus. Saya punya seorang rekan yang masih muda bernama Paul. Dia adalah anak muda yang pandai, dicintai, disukai banyak orang. Ya. Dia punya kreativitas, kemampuan kreativitas luar biasa. Tapi satu kali tanpa disangka, ketika dia berkali-kali dia kena DB, beberapa waktu kemudian kena DB lagi, ternyata dia menderita penyakit kanker, leukemia. Pada saat itu terjadi, kondisi itu begitu cepat, sehingga kondisi fisiknya itu begitu drop luar biasa. Di tengah-tengah situasi seperti itu, banyak orang menjenguk, menanyakan kabar. Semua orang berempati untuk merasakan apa yang dia rasakan, termasuk saya. Saat kondisi peristiwa yang terjadi, COVID belum ada. Ya. Ketika saya datang ke sana, saya datang dengan sebuah motivasi di mana aku tuh ingin memberikan kekuatan. Aku mau mendoakan. Tetapi ketika saya masuk ke ruang rumah sakit yang dingin, yang sepi, di mana dia mendapat pojok ruangan yang terpencil, situasinya ternyata berbeda. Dia tertawa, dia tersenyum,
Tapi ketika kami berbicara, kemudian dia juga menangis. Dia menangis karena dia menyatakan bahwa, wah aku gak pernah nyangka ya akan mengalami ini. Dia berpikir dia akan bisa pergi ke sana kemari, dia akan menikah. Dia jujur dengan kondisinya, dia menangis. Tapi kemudian dia bercerita, aku ini di dalam perenungan-perenunganku, aku minta Tuhan sembuhkan aku. Orang-orang juga mendoakan kesembuhan. Tetapi di tengah sakitku yang seperti ini, aku harus kemo, harus melakukan semua hal yang menyakitkan itu. Yang aku dapati adalah, meski aku di kamar sendiri, aku tidak pernah sendiri. Karena ada Kristus yang bersama-sama dengan aku. Dan ketika aku baca Alkitab, yang membaca kisah mengenai Musa. Musa yang diberikan mujizat oleh Tuhan, tongkat yang kemudian menjadi ular, ya, dan menjadi tongkat lagi. Dengan tongkatnya Musa dipakai untuk melayani Tuhan, untuk memenangkan jiwa, untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Dan Paul berkata, waktu aku baca itu, Tuhan itu mau ajarin apa? Dan saat itu dia berkata, aku tahu Tuhan, mungkin di tanganku aku gak punya tongkat seperti Musa untuk bisa melayani. Yang aku punya saat ini hanya adalah kanker yang ada di dalam tubuh. Tetapi biarlah apa yang ada di dalam melalui kanker yang ada di dalam tubuhku ini, aku pun bisa melayani dan menyaksikan kebesaran Tuhan. Dia gak terus-menerus meratapi sakitnya. Dia tidak hanya berharap dia sembuh, dia berharap dia sembuh. Tetapi di tengah-tengah masa sulit seperti itu, dia tetap percaya kepada Allah yang memegang hidup dia. Mau seperti apapun hidup dia, lewat sakit penyakit pun, dia tahu dia bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kalau di antara kita adalah orang-orang yang sedang bersedih, menderita, dan sulit. Adakah harapan kita hanya ingin sembuh atau bebas dari masalah? Atau kita dengan jujur datang, Tuhan, aku mungkin masih imanku lemah. Tapi aku ingin belajar mengenal Engkau. Sehingga Engkau itu sungguh nyata menjadi pegangan hidup kami. Mau hidup itu seperti apa? Aku tahu, aku tidak pernah sendiri. Tapi sekaligus ini juga mengingatkan kita. Kalau Allah yang kita ikuti, yang kita teladani adalah Allah yang peduli, berempati, dan hadir buat manusia. Bagaimana dengan kita? Adakah kita peduli, mencoba merasakan apa yang orang lain rasakan? Kadang-kadang di dalam dunia kita yang sudah pakai gadget terus, ya, kita terbiasa lihat film, lihat kejadian itu lewat YouTube atau IG. Sehingga kadang-kadang kita sulit untuk membedakan antara realitas orang menderita dengan film. Sehingga kadang-kadang perasaan kita jadi flat aja melihat orang lain bersedih, mengalami penderitaan. Paling kita tulis, oh ya, tuh berduka cita, semangat ya. Tapi hati kita tidak pernah tersentuh. Mari saat ini saya mengundang untuk kalian, saya juga belajar membangkitkan kepedulian dan empati kepada orang lain. Mencoba merasakan, kalau aku di posisi orang itu, kira-kira apa yang menjadi perasaan dia? Apa yang dia pikirkan? Apa yang dia alami? Sehingga ketika kita berkata-kata kepada orang lain, kita tidak terus-menerus toksik, ayo semangat, kamu bisa. Coba, kalau kamu jadi dia, merasa apa? Ungkapkan. Oh, kamu baru lelah ya? Oh, kamu baru kecewa ya? Oh, kamu baru marah ya? Sehingga itu adalah kalimat-kalimat yang akan menolong teman-teman kita menghadapi hidup yang situasi yang sulit. Yuk, hadir buat mereka. Menjadi perpanjangan tangan Kristus. Sehingga orang merasakan kasih Kristus
Lewat siapa? Lewat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami. Dan itu kami imani, kami yakini di dalam kami menyambut hari-hari kami. Tapi kalaupun hidup kami memang harus mengalami berbagai hal yang sulit, biarlah kami peka untuk merasakan kehadiran Tuhan yang terus mendampingi kami, bersama-sama dengan kami, yang menangis bersama dengan kami. Buka mata hati kami, buka pikiran kami, buka hati kami, untuk kami pun bisa merasakan air mata sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian, kita semuanya telah dilawat oleh firman Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Allah yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan kepada kita. Dan mari kita terus bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita menjalani terus hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita dengan penuh pengharapan yang kita taruhkan kepada nama Tuhan saja. Oleh karena itu, sebelum kita akan kembali ke dalam aktivitas belajar kita pada hari ini, mari kita membawa serta berkat Tuhan dalam aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari semua, Bapak mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Ya Tuhan Allah yang mencipta langit dan bumi, yang tak henti-hentinya memelihara dengan kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur untuk sapaan kebenaran-Mu atas kami. Kami bersyukur oleh karena Engkau mengizinkan kami untuk sekali lagi dibentuk oleh kebenaran-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali ke dalam aktivitas kami. Kami percaya Engkau adalah sumber pengharapan kami. Engkau adalah Allah yang menolong dan memelihara kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami siap untuk menyambut berkat Tuhan atas kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan sesuatu